Makanya sebagian satu saat kalau menyampaikan begitu tenangnya itu orang yang duduk di majelis ilmu itu awalnya di depan, kemudian saking tenangnya dia mundur, mentok sampai di dinding, kemudian bersandar, lalu larut, nah gitu. Pencandaan saja. Masakin tenangnya. Tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Orang yang duduk di majelis ilmu paling tidak akan mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan ini yang bisa menambah iman seorang hamba. Makanya Allah mengatakan, "Walladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang yang beriman. Kalau sudah tenang hatinya, apa kata Allah? Liyazdadu imanan, agar keimanan mereka itu bertambah. Nah, jadi nggak ada ruginya ketika datang ke majelis ilmu. Sempatkan pada bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti akan mudahkan. Nah, hadirin, bertambahnya iman disebabkan ketenangan yang dia dapatkan di dalam majelis ilmu itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, nanti tema yang akan disampaikan, dan ulun yakin ya, kemungkinan tema yang disampaikan ini sudah pernah disampaikan atau sudah pernah didengar pada kajian-kajian sebelumnya, entah di mana. Nah, bertambahnya iman seseorang karena ketenangan yang dia dapatkan di dalam itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, keimanannya bertambah dengan bertambahnya ilmu dari sebab pelajaran mungkin yang sudah pernah dipelajari. Kita belajar lagi, itu semakin menguatkan apa? Keimanan, keyakinan kita terhadap jannah rugi. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tadi sebagai mukadimah ya, maka itu nikmat yang besar. Ketika kita duduk di majelis ilmu itu nikmat yang besar, maka tidak ada yang didapatkan seorang hamba di dalam majelis ilmu kecuali kebaikan demi kebaikan. Salah satunya tadi, dia akan mendapatkan ketenangan. Yang ketenangan itu adalah konsep kebahagiaan di dunia bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman. Karena konsep kebahagiaan itu macam-macam bagi orang. Ada yang bahagia ya, dengan mabuk-mabukan, ada yang bahagia dengan macam-macam lah. Tetapi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, kebahagiaan dia di dunia adalah ketenangan hati. Karena memang kebahagiaan yang hakiki itu nggak ada di dunia. Kebahagiaan hakiki nanti ketika kita berada di kehidupan akhirat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga kepada umat beliau sampai ditegakkannya hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak bagi hamba-hambanya, mau yang kafir ataupun yang mukmin. Makanya kalau ada yang mau coba-coba hitung nikmat Allah itu nggak akan bisa. Bahkan AI sekalipun, ulun sudah coba AI gitu ya. Ulun tanya, halo AI, ya ada yang bisa dibantu kata dia. Tolong hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri manusia. Nah, ulun ketiknya begitu. Jawaban dia apa? Itu adalah pertanyaan yang mustahil untuk dijawab kata dia. KTA gitu, itu pertanyaan yang mustahil untuk dijawab karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ada pada diri makhluknya. Nah, kemudian dia, nah kalau sebagian di antara nikmat-nikmat yang banyak itu baru dia sebutkan.
Ya, artinya belum ada yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha keras, pakai segala macam cara dan usaha upaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, yang sepatutnya disyukuri dan sepantasnya itu diingat, direnungkan, kemudian kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmat itu, yaitu nikmat berupa tempat tinggal. Di mana tempat tinggal ini tempat untuk kita berlindung dan bernaung. Boleh sebutkan tempat tinggal. Kenapa? Ya karena tempat tinggal macam-macam. Ada bentuknya rumah, ada yang orang masih ngontrak, ada orang yang masih dibedakan, ada yang kos, kan macam-macam. Itu semua adalah tempat tinggal. Tempat dia berlindung dari ketakutan, dari ketidakamanan, dan tempat dia bernaung dari panasnya terik matahari, dari dinginnya hujan, angin. Nah, maka rumah atau tempat tinggal apapun bentuknya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Dan mungkin terkadang manusia itu lupa untuk mensyukuri nikmat ini. Mereka belum sadar. Maka coba sekali-sekali ajak keluarga kita gitu ya, jalan-jalan. Sekali-sekali janganlah ke pantai terus, janganlah ke gunung terus, ke mana, Bacuin, ke tempat-tempat yang indah, jangan. Sekali-sekali coba jalan ke pemukiman-pemukiman atau tempat-tempat tinggal yang kondisinya memprihatinkan. Coba. Atau paling enggak kadang di jalan itu kan ada orang yang tidur di halte bus. Kalau di Banjarmasin itu pernah lihat, dia tinggal di gerobak. Artinya aktivitas setiap harinya dia kerjakan di gerobak. Dia dorong gerobaknya. Di mana berhenti gerobaknya itu berarti di situ dia tinggal. Maka kita lihat bagaimana tunawisma itu yang tidak memiliki tempat tinggal. Atau mungkin biasanya tempat-tempat yang kumuh itu mohon maaf, tempat pembuangan sampah akhir. Biasanya itu di samping-samping atau itu ada rumah dadakan gitu. Nah, yang penting mereka sudahlah nggak kepanasan, nggak kehujanan. Boro-boro ada showernya, ada yang air panas dingin. Nah, yang penting mereka tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah, ketika kita melihat itu, kita akan merasakan nikmat yang lebih besar dibandingkan ketika kita pergi ke pantai, pergi ke danau, pergi ke pegunungan, pergi ke spot wisata atau itu jauh lebih besar nikmatnya akan kita rasakan. Kalau nggak percaya coba. Ketika kita di sana, ya maka kita akan menyaksikan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tempat tinggal kepada kita itu sangatlah besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nikmat tempat tinggal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini disebut juga dengan surat An-Naim karena disebutkan di dalamnya begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di dalam surat An-Naim, wah dia bingung, gak pernah baca saya di dalam Al-Quran ini surat apa? An-Naim. Nah, maka jangan disalahkan. Ya, tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya surat An-Nahl itu disebut juga dengan surat An-Naim karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat An-Nahl. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rumah-rumah itu sebagai tempat tinggal bagi kalian. Dan berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang besarnya nikmat rumah ini sebagai tempat tinggal. Kata beliau,
Allah menyebutkan kesempurnaan nikmat-nikmatnya kepada para hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat berlindung dari bahaya, dari ketidakamanan, dan juga sebagai tempat bernaung dari panas terik matahari, dari dingin, dari hujan, dari dinginnya cuaca, dari angin bagi mereka, serta memperoleh berbagai macam manfaat dengan tempat tinggal itu. Dia bisa berkumpul dengan keluarganya, anak istrinya, berkumpul dengan pasangannya. Maka itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Nah, selain itu, hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, rumah yang aman, rumah yang nyaman, yang tentram untuk ditempati, itu juga merupakan salah satu elemen penting, faktor pendukung kebahagiaan seorang hamba di kehidupan dunianya. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh bersabda, arba'un minas sa'adati, ada 4 hal yang termasuk faktor kebahagiaan seorang hamba di kehidupan dunianya. Dan ini adalah kebahagiaan di kehidupan dunia, bukan akhirat. Ya. Karena kalau kebahagiaan akhirat, maka bisa ditempuh dengan apa? Iman dan amal soleh. Tetapi ini adalah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seseorang. Kebahagiaan tadi konsepnya di dalam Islam adalah ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Itulah konsep kebahagiaan seorang muslim di dunia. Nah, ada 4 hal yang bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia. Kata Nabi SAW, yang pertama, al-mar'atu sholihah, istri yang solihah. Ya, istri yang solehah. Siapa dia? Istri solehah itu adalah, atau orang yang soleh. Berarti ini kebalikannya. Kebahagiaan bagi seorang laki-laki itu adalah dapat istri yang soleh. Berarti kebalikannya. Kebahagiaan seorang perempuan atau istri maka mendapatkan laki-laki atau suami yang soleh. Nah, orang yang soleh atau soleha itu adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan sesama makhluknya. Itu baru dibilang orang soleh. Kalau hanya sebatas baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dibilang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati wanita-wanita yang solehah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasolihatu qanitatun. Perempuan yang solehah itu sifatnya adalah qanitatun, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu. Apa yang diperintahkan dia kerjakan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Maka laki-laki yang soleh pun begitu. Ada laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kerjakan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Kemudian sifat yang kedua adalah hafizatun lil ghaibi, adalah perempuan yang menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya itu tidak berada di rumahnya. Berarti hubungannya dengan sesama apa? Makhluk. Nah, itulah wanita solehah atau laki-laki yang soleh. Berarti orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Nah, ini adalah orang yang soleh atau wanita yang solehah. Nah, ini termasuk bagian di antara faktor yang bisa menyebabkan seorang hamba bahagia hidupnya di dunia. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal maskanul wasi', dan rumah yang luas. Nah, rumah yang luas ini maksudnya adalah rumah yang cukup bagi penghuni rumahnya. Bukan rumah yang luas, seluas-luasnya rumahnya, enggak. Padahal yang tinggal ya mungkin 2 orang suami istri saja. Karena mungkin anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. Nah, ini tinggal berdua tapi rumahnya kayak lapangan bola. Nah, ini berarti bukan rumah yang luas. Ya, rumah yang luas itu bukan seperti itu. Maksudnya rumah yang luas adalah rumah yang cukup bagi penghuni rumahnya.
Misalkan di dalam satu keluarga ada 3 orang, anak istri, suami istri, kemudian anak satu, ya punya kamar 3, 4 cukup. Bukan rumahnya yang sangat luas, yang mungkin gerbang sampai ke teras rumahnya itu masih bisa dibikin 3 rumah lagi. Bukan seperti itu. Karena kalau standarnya seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang bahagia di kehidupan dunia. Kenapa? Karena rumahnya begitu apa? Kecil, tapi terasa luas. Cukup berdua dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu adalah rumah yang luas maksudnya. Rumah yang aman, rumah yang nyaman, rumah yang cukup bagi penghuni rumahnya, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu besar, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini termasuk di antara faktor yang menjadikan seorang hamba itu bahagia di kehidupan dunianya. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena rumah itu termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar tadi, maka tidak sedikit ya manusia itu berusaha untuk membangun rumah. Yang belum punya rumah, dia berusaha bagaimana menabung. Bahkan kita lihat ada orang yang ngambil cicilan, atau bahkan mungkin yang sudah punya rumah pengen diperbesar lagi. Ada yang sudah bagus, dibagusin lagi. Karena tadi, agar cukup untuk kebutuhan rumah tangganya. Tapi harus kita ingat bahwa sebagus apapun rumah di dunia, semegah dan semewah apapun rumah di dunia, maka rumah di dunia itu hanyalah sementara. Istilahnya itu rumah sewaan. Meskipun suratnya atas nama pemilik rumah. Meskipun di SHM, sertifikat hak milikat tanahnya itu, misalkan atas nama Pak Fulan, itu hakikatnya beliau itu menyewa atau mengontrak di dunia. Sekarang belum tanya, apakah orang yang punya di rumah dia akan tinggal selama-lamanya di dunia? Enggak. Berapa sih orang lama tinggal di dunia? Yang kata Nabi SAW paling sekitar 60 sampai 70 tahun. Atau mungkin ada yang sampai ratusan tahun, usianya 120 tahun misalkan. Orang yang paling tua di zaman sekarang 120 tahun, ya 120 tahun. Tapi ujung-ujungnya meskipun dia punya rumah yang mungkin lantai 5 gitu ya, kalau rumahnya serba canggih, pakai alat yang canggih, kalau masuk pencet-pencet, ada liftnya, ya ada eskalatornya, mau dari halaman rumahnya sampai ke depan rumahnya, mau semewah apapun, maka hakikatnya dia masih menyewa, dia masih mengontrak. Kenapa? Karena suatu saat dia itu akan diusir. Dan tidak sedikit kan, banyak rumah itu yang akhirnya dirobohkan, pemilik rumahnya diusir. Kenapa? Karena berada di atas lahan sengketa. Mau nggak mau dia diusir. Atau seandainya nggak berada di atas lahan sengketa, ya tadi atas nama dirinya, tapi ada satu waktu di mana itu dia tidak akan bisa lagi mengelak ketika dia diusir dengan paksa, dengan yang namanya kematian. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, nggak bisa dia bilang, tunggu dulu, ya saya masih belum puas. Ya. Saya baru 1 tahun ini nempatin tinggal yang saya bangun selama 10 tahun mungkin. Ya karena nilainya mungkin miliaran. Nggak bisa dia, tahan dulu malaikat, enggak. Barang 1 bulan saja saya mau menikmati rumah saya, hasil kerja keras saya.
hasil saya kerja 24 jam selama 1 pekan. Oh, berarti dia lembur terus. Nggak bisa. Tapi ketika ajalnya sudah datang, maka dia dipaksa dari rumahnya keluar. Dan cukup orang-orang yang terdahulu yang bisa kita jadikan pelajar. Lihat bagaimana kaum Samud ya, atau kaum Ad yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu itu memperlakukan kaumnya Nabi Hud? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Irama dzatil imad. Mereka itu ya, punya kota namanya kota Iram. Kota Iram. Dzatil imad, yang mana kotanya itu banyak sekali tiang-tiang itu. Ya, makanya Iram itu disebut juga, ada yang mengatakan bahwasanya City of Thousand Pillars gitu kalau nggak salah. City of Thousand Pillars. Kota dengan 1000 tiang. Dan tiangnya bukan macam-macam, itu gunung. Ya, dia pahat itu. Dijadikan tiang. Dan mungkin entah mereka hidup berapa ribu tahun yang lalu. Sekarang apakah mereka masih hidup? Sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jejak-jejaknya masih ada. Agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Ya, makanya ditemukan ya kan artefaknya. Kota Kota Iram. Ini loh dulu bekas kaumnya Nabi Hud. Mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi disuruh taat enggak mau. Maka Allah binasakan. Padahal pilarnya itu luar biasa. Indah, bagus, megah. Tetapi semegah apapun tadi, dia dipaksa untuk keluar dari tempat tinggalnya. Demikian juga kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Samudan ladzina jabu sakhra bil wad." Yang mana mereka itu juga pahat gunung-gunung itu. Jadi istana. Jadi rumah-rumah bagi mereka. Allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, belum pernah ada orang diciptakan seperti itu, belum ada. Maka kaum Samud itu diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika Nabi Saleh berdakwah kepada mereka, mengajak untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkar. Mereka kufur. Maka kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi peninggalan mereka masih ada. Tapi mereka sudah hilang, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun, ya bagaimana istana banyak sekali piramid, ya. Nggak tanggung-tanggung. Di dalam istananya itu dia bikin sungai-sungai yang mengalir saking indahnya. Tapi kemudian apa? Fir'aun dipaksa keluar dari istananya yang megah. Demikian juga Nabi Sulaiman, punya kerajaan kan luar biasa. Kemudian nikah dengan Ratu Balqis yang punya singgasana yang luar biasa. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala juga wafatkan. Nah, jadi sebagaimanapun ketakwaan seseorang dan sesoleh pun apapun seseorang itu, ya, maka kehidupan di dunianya ini tidak akan selama-lamanya. Mau dia tinggal di dalam istana, mau di dalam rumah, mau apapun, pasti nanti dipaksa keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tempat tinggal yang selamanya adalah di kehidupan hakikat. Nah, hadirin jamaah sekalian yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu semua ada satu rumah yang itu akan menjadi rumah idaman bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Rumah yang tidak akan hancur. Rumah yang catnya itu tidak akan pernah pudar. Semennya nggak akan pernah terkelupas. Tiang-tiangnya nggak akan pernah hancur pokoknya. Kerikilnya dari permata.
Batu batanya dari emas, dari perak. Mungkin bagi sebagian orang nggak menarik. Kalau di dunia ada rumah kayak gitu, kayaknya orang mau dijual pun nggak akan yang beli gitu. Batu bata emas, perak gitu ya. Pasirnya dari bunga apa namanya, pohon apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mutiara begitu. Itu kalau ada di dunia, orang kayaknya dijual pun kayaknya nggak ada yang mau gitu ya, nggak ada yang mau. Orang maunya kan yang sekarang apa, minimalis gitu, yang ada kolam renangnya gitu. Ya. Tetapi tahukah kita, rumah itu adalah rumah idaman bagi setiap orang yang beriman. Rumah yang sudah dimiliki oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang ketika itu malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, akan datang istrimu Khadijah. Ya, beliau membawa nampan tempat makanan itu. Nah, nanti kalau sampai di rumah, maka sampaikan salam rohnya, salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salam dariku. Kemudian berikanlah kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan sebuah rumah di dalam surga. Padahal Asia hidup sama suaminya Fir'aun. Kurang apa megahnya? Tetapi ketika keimanan masuk ke dalam hatinya, mengakar, kuat, mengokoh di dalam hatinya, maka dia tahu bahwasanya tempat tinggal yang dia tempati sekarang ini itu bukanlah tempat tinggal yang abadi selamanya. Makanya dia berdoa agar menjadi tetangga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, Asia. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untuk diriku sebuah rumah di sisimu. Yang pertama, Asia minta tetangganya itu nggak main-main, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia minta rumah di dalam surga. Kita pun demikian. Kalau kita mau cari rumah, biasanya itu cari lingkungan dulu. Gak ada orang mau tinggal di perumahan yang situ adalah sarangnya perampok, gak ada. Sarang narkoba, gak ada. Pasti cari pasti cari pemukiman yang orangnya baik-baik. Ya mungkin kalau di sini kawan-kawan bangun perumahan, ya pasti semuanya nanti pengennya saling bertetanggaan. Mendapat teman yang baik, tetangga yang soleh. Tetangga yang nggak akan menceritakan aib dia ketika dia nggak ada. Tetangga yang nggak akan julitin dia. Tetangga yang nggak akan ngepoin dia. Ya. Tetangga yang akan senantiasa selalu terbuka untuk membantu tetangganya yang kesusahan. Nah, itu adalah tetangga yang baik. Nah, maka orang akan berlomba-lomba cari untuk tempat tinggal yang seperti itu. Nah, maka orang yang beriman, ya, hendaknya dia senantiasa untuk mencari bagaimana dia punya rumah yang akan dia tinggali untuk selama-lamanya. Silakan ya kita mencari membangun rumah di dunia, tapi jangan lupa kita untuk mempersiapkan rumah kita yang akan kita tempati selama-lamanya. Kita sering mungkin di dalam doa kita meminta, ya Allah berikanlah aku rezeki rumah yang cukup untuk anak dan istriku, tetapi sebatas di kehidupan dunia. Sekarang kita renungkan, pernahkah kita meminta rumah sebagaimana Asia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah rumah di dalam surga. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mungkin keterangannya kurang menarik, tetapi ketahuilah bahwasanya rumah itu adalah rumah yang jauh lebih indah dibandingkan rumah-rumah yang pernah kita lihat yang ada di kehidupan dunia.
Karena sejatinya apa yang ada di surga itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan sesuatu yang paling bagus pun di kehidupan dunia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ketika orang-orang ya penghuni surga itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa atu bihi mutasyabiha. Nah, mereka mengatakan ketika mereka diberikan nikmat masuk ke dalam surga, ya, kemudian mereka diberi rezeki dari buah-buahan, maka mereka mengatakan, wah ini buah-buahan pernah dulu kami diberikan di dunia. Ternyata, ya, apa yang diberikan di surga itu jauh lebih nikmat, jauh lebih indah. Cuman terkadang kita itu memikirkan apa yang ada di surga itu sesuai dengan memori di dalam otak kita, apa yang kita lihat di kehidupan dunia. Jadi ketika ada airnya lebih manis daripada madu, ya kita tahu bahwasanya oh madu itu manis. Nah mungkin seperti madu enggak. Padahal di kehidupan surga nanti jauh lebih manis. Khamar, ya mungkin yang pernah minum kemudian tobat, ya, dia paling mengira ya khamar paling rasanya seperti itu nanti di surga, padahal tidak. Ya, khamar di sana jauh lebih nyaman, lebih lezat dibandingkan khamar yang itu membuat kerugian di kehidupan dunia. Nah, hadir jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara ya, yang mungkin bisa kita pilih nanti. Silakan mau dicicil ya, atau mau dilakukan sekaligus. Kita bisa ambil sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau seandainya bisa, ambil semua. Ada sekitar 9 atau 10 cara agar kita bisa memiliki rumah di kehidupan akhirat kita, di surga. Artinya kita sudah mempersiapkan. Ketika nanti hari hisab di akhirat, ya, ketika kita masuk ke dalam surga, maka rumah kita sudah siap, sudah pegang kuncinya, tinggal kita masuk. Dan jangan pernah berpikir, ya seandainya nanti misalkan ada 10 cara, berarti orang kalau melakukan amalan ini, mengerjakan sebab-sebab yang bisa membuat dia dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan 10. Lalu dia hitung dengan akalnya. Penduduk ya bumi mulai dari awal Nabi Adam sampai nanti terakhir pada hari kiamat, ya mungkin kalau dihitung-hitung berapa miliar gitu. Kemudian dia hitung lagi. Ya, berarti kalau satu orang dia melakukan 10 amalan ini berarti dia punya 10 rumah. Kalau misalkan kalau yang hitung-hitung anggaplah dari awal manusia pertama sampai manusia terakhir itu 1000 miliar gitu misalkan. Kemudian dikalikan 10, nah, berarti nanti surga penuh. Nanti di mana rumah saya? Nah, maka jangan pernah berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena surga itu luasnya sangatlah luas. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Jadi jangan pernah terbesit, nanti kalau ini tidak cukup, enggak. Surga itu luasnya luar biasa. Bumi aja yang nggak ada apa-apanya, ya, dengan langit, ya, itu untuk menampung manusia yang saat ini mungkin penduduk bumi itu sensus terakhir sekitar 8 miliar. Tetapi apakah daratan yang ada di bumi ini penuh semua? Penuh nggak dengan 8 miliar orang yang ada di bumi saat ini? Enggak. Buktinya di hutan-hutan sana masih banyak orang yang nggak tinggal di sana, masih kosong. Kalau sawit sekarang banyak di hutan-hutan.
Ya, kalau manusia masih bisa kalau seandainya mau tinggal di sana. Artinya bumi saja untuk 8 miliar manusia saat ini itu masih mencukupi. Ya, masih mencukupi. Apalagi nanti surga yang kata Allah Subhanahu wa taala luasnya itu seperti jarak langit dan bumi. Dan itu ada 7 tingkatan. Nggak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Maka ketika ada anjuran dari syariat Islam, maka kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti Allah akan tepati. Nanti jamaah sekalian yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sudah isya apa? Mas Abid? Semenit lagi. Nah, enggak semenit itu 2 detik. Oh ini ya, agak lambat. Nah yang pertama yang bisa menjadi sebab seseorang itu dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti adalah jangan lewatkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ada amalan yang ringan tapi ternyata punya keutamaan yang luar biasa. Sholat sunnah 12 rakaat paling berapa sih? Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidaklah seorang muslim itu dia sholat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehari itu 12 rakaat selain sholat fardu, berarti yang biasa disebut sholat sunnah rawatib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya dengan sholat sunat yang dia kerjakan itu sebuah rumah di tengah surga. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan rinciannya 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Pas 12 rakaat. Maka setiap kali seorang hamba dia jaga sholat sunatnya ini, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Sholat sunat paling berapa? Berapa menit? Anggap 1 rakaat 1 menit, 2 rakaat. 2 rakaat 2 menit, 2 rakaat 2 menit. Kalau 4 rakaat zuhur sebelum zuhur berarti 4 menit. Ketika zuhur berarti dia cukup untuk 6 menit. Habis itu 2 menit setelah maghrib, 2 menit setelah isya, 2 menit sebelum subuh. Ya hanya sekitar 24 menit saja. Dan tidak terlalu berat. Dan sholat sunnah pun bisa dikerjakan dengan apa? Dengan apa? Dengan duduk. Boleh nggak sholat sunnah duduk? Boleh. Beda dengan sholat wajib. Sholat wajib kalau selama dia masih mampu untuk berdiri maka harus berdiri karena itu rukun. Tetapi beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh kita berduduk, nggak berdiri, duduk. Dan ini subhanallah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang nggak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah punya nama itu Ar-Rahim. Yang rahmatnya itu sampai kepada hamba-hambanya yang beriman. Rahmat yang khusus. Begitu mudahnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin ini dulu yang pertama. Kita dengarkan adanya.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Berkaitan dengan sholat sunnah tadi, itu bukan hanya berlaku bagi kaum laki-laki, maka kaum perempuan bisa, ya, meskipun mereka sholat di rumah-rumah mereka, karena memang seutama-utama sholat seorang perempuan itu adalah di dalam rumahnya. Semakin di dalam rumah, maka itu semakin lebih utama. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, ya, atau sudah mendengar azan, maka silakan sholat sunnah dulu, baru kemudian sholat wajib, meskipun dia kerjakan di rumah. Jadi bukan berarti ketika seorang perempuan dia sholat di rumah tidak bisa mendapatkan keutamaan ini, enggak. Ya. Meskipun mereka tidak berjamaah di masjid, maka punya kesempatan juga. Ya, yang penting niatnya tadi ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sholat sunnah dulu. Tapi memang kalau apalagi ibu-ibu gitu ya, yang baru melahirkan atau punya anak yang masih kecil itu rada sulit. Nah, maka suamilah yang membantu, jadi support sistemnya. Ya, kalau seandainya mungkin tidak memungkinkan seorang istri dia dengan anak-anaknya yang kecil untuk sholat sunnah dahulu, maka mungkin bisa nunggu suaminya pulang dari masjid gantian. Ya, jadi saling tolong menolong di dalam kebaikan. Ya, jangan egois. Ya, jangan maunya tinggal sendiri nanti di rumah di surga, istrinya sama anak ditinggal di dunia. Ya, jangan. Maka saling membantu dalam kebaikan. Ya, jadi dilihat kondisi istrinya. Kalau memang bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak bisa, maka setelah suami pulang dari masjid, maka gantian. Suaminya yang menjaga anak-anaknya, maka kemudian berikan kesempatan kepada istrinya untuk bisa mendapatkan kesempatan dibangunkan rumah di surga. Kemudian yang kedua, dan kita sampai semuanya. Yang kedua adalah turut andil di dalam pembangunan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, atau masjid. Atau masjid. Mungkin bagi kita yang
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki uang yang begitu banyak, mungkin kita berpikir kalau kayak kita ini ya kapan bisa bangun masjid. Maka bangun masjid itu pasti ya hanya untuk orang-orang yang kaya, para miliuner, orang-orang yang punya harta miliaran, ya, yang mereka mungkin dengan sekali keluarkan ya dari rekeningnya bisa untuk membangun sebuah masjid. Tapi kembali lagi, ya, agama kita itu mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan terhadap hamba-hambanya. Ya. Memang di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Orang berpikir kita gimana gitu ya, yang sudah Allah takdirkan mungkin tidak memiliki uang yang banyak. Ya, ternyata Allah memberikan kemudahan. Apa itu? Ternyata ada riwayat yang lain yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya berapapun andil seseorang di dalam pembangunan rumah Allah atau masjid di dunia, maka dengan itu Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah. Ini kembali lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin au asgor banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah, sebuah masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, seperti ya kecilnya itu seperti sarang burung atau bahkan mungkin lebih kecil. Sarang burung paling seberapa? Segini. Atau lebih kecil misalkan ini. Atau mungkin lebih kecil gitu. Ya. Tapi adakah masjid sekecil ini? Enggak ada. Tapi maksudnya adalah seberapapun andil seorang hamba di dalam pembangunan rumah Allah atau masjid. Artinya berapapun dia sumbang dari uang dia, ya, dari tabungan dia, ya, seandainya mungkin di rekeningnya, kemudian mungkin di dekat rumahnya gitu ya, di komplek rumahnya ada pembangunan masjid, ya, ada pembangunan masjid, ya, maka kemudian dia lihat rekeningnya, tersisa itu ya recehan-recehan gitu. Ya, terus nah daripada hanya mengendap di dalam rekening, ya, cari kris pembangunan masjid, cari. Ya karena memang adanya segitu di rekening. Tetapi daripada dia nggak dia gunakan, ya lebih baik dia gunakan untuk pembangunan masjid. Dan ingat, ya keutamaan daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mungkin di dalam rekeningnya masih ada 1000 perak, sudah Bismillah. Bismillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada amalan seorang hamba, tapi melihat dalam hati seorang hamba. Seberapa ikhlas dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya percuma kalau seandainya dia bangun masjid sendiri dengan dananya sendiri, ya, tapi tujuannya hanya untuk agar orang tahu dirinya adalah orang yang dermawan. Ketika sholat Jumat, ya, diumumkan bahwasanya masjid ini adalah dibangun oleh fulan bin fulan yang membuat dirinya bangga, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekecil apapun andil kita, ya, dari harta kita untuk pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, jika itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lihat keikhlasan kita di dalam beramal. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Kalau seandainya nggak punya uang juga, sudah ikut andil. Ya sesekali saya mau bantu untuk pakai tenaga, nggak apa-apa. Itu pun insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk andil seseorang dalam pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Oleh karenanya, ya, Nabi SAW dulu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu, maka yang pertama kali beliau bangun itu apa? Masjid. Masjid. Yaitu masjid
Masjid Quba, bukan pasar atau tempat berkumpul lainnya, tidak. Ya, tetapi rumah ibadah. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan luar biasa keutamaannya. Allah akan bangunkan bagi dirinya sebuah rumah di dalam surga. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ya, mungkin ada yang baru dengar atau mungkin ada yang kayaknya pernah dengar itu. Ya, semoga yang baru dengar ya semakin dia yakin. Yang sudah pernah dengar tapi lupa-lupa tambah yakin. Enggak tambah lupa ya, tambah yakin. Ya, bahwasanya umat ini Mas. Lanjut. Bahwasanya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali ternyata bisa membuat seseorang itu dibangunkan rumah di dalam surga. Ini lebih ringan lagi amalannya. Baca Al-Ikhlas paling berapa? Enggak sampai 1 menit kan. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 detik. Ya, atau 10 detik anggap. Kali 10 berarti 100 detik. Hanya 1 menit 40 detik. Dapat apa? Dapat rumah. Di mana? Di surga. Bukan di perumahan elit, enggak. Ya, bukan di perumahan elit ya. Kalau di Banjar mungkin kan Citraland gitu. Bukan di situ, bukan. Ini perumahannya lebih elit lagi gitu ya. Yang tinggal di sana itu nanti para nabi. Ya, tadi Asia, kemudian istrinya Nabi Khadijah radhiyallahu anha, ya. Bukan Citraland, bukan Citra Garden, pesona modern, enggak, bukan itu. Ya enggak, bagi orang beriman tuh enggak lah. Ya. Tapi ini perumahannya benar-benar elit gitu. Hanya dengan 1 menit 40 detik sudah dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ringan. Tapi pahalanya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyra marratin banallahu lahu hasran fil jannah." Barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad yakni Al-Ikhlas sampai dia menyelesaikannya sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana juga di dalam surga. Karena memang surat Al-Ikhlas ini luar biasa keutamaannya. Pendek tapi luar biasa kandungannya. Makanya kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad itu ta'dilu thulutsail Quran. Surat Al-Ikhlas itu kandungannya ya seperti sepertiga Al-Quran. Ya, dari sisi kandungan ya, dari sisi kandungan. Ya, bukan berarti orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali kemudian dia hatam baca Al-Quran. Enggak, bukan begitu. Misalkan ya kita lagi sama-sama ini membaca Al-Quran gitu ya. Ayo kita sama-sama baca Al-Quran. Nanti dihitung selama seminggu misalkan gitu atau sebulan hatam gitu kan. Di hari pertama, bahkan mungkin bukan di hari pertama, ya. Di 1 menit pertama. Wah, 1 menit pertama. Semuanya pada baca dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pada baca. Kemudian dia cuma baca qul huwallahu ahad aja. 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Sampai 3 kali. Habis itu dia enggak baca lagi. Ya. Habis itu ditanya temannya, "Loh, kamu kok enggak lanjut baca?" "Lah, saya sudah hatam. Kan saya sudah baca Al-Ikhlas 3 kali." Saya baca Al-Ikhlas kan sudah 3 kali, sudah hatam. Kan kata Nabi SAW, baca Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah dari sisi kandungan. Ya. Maka sama aja, orang yang sholat dia tidak baca Al-Fatihah meskipun baca Al-Ikhlas 10 kali, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib, yaitu apa? Membaca Al-Fatihah, dia tinggalkan. Ya, jadi dari sisi kandungan saja. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu ada 3 kandungannya tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang azab, ya, kemudian tentang syariat. Nah, maka
disebut kata Nabi SAW sepertiga Al-Quran dari sisi kandungannya, ya, kandungannya. Nah kemudian hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara keutamaan surat Al-Ikhlas ini juga adalah akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya ada sahabat Nabi SAW yang beliau itu selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Jadi ketika Nabi SAW bertanya demikian, ya, maka orang tadi, kenapa engkau setiap sholat itu baca surat Al-Ikhlas? Ya, karena kata si sahabat ini, karena surat ini itu mengandung sifat Ar-Rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas itu kan bercerita tentang syarat sebagai Tuhan, ya, syarat sebagai Tuhan. Paling tidak 4 syaratnya. Qul huwallahu ahad. Yang pertama syaratnya adalah bahwasanya Tuhan Allah itu dia Maha Esa. Kemudian yang kedua, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Kalau ada makhluk ya yang tidak pernah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia Tuhan. Tapi yang namanya makhluk pasti bergantung kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau ada Tuhan ya, dia itu anaknya seseorang, berarti dia bukan Tuhan. Atau dia melahirkan, maka dia bukan Tuhan. Maka Tuhan tidak dilahirkan dan tidak tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakan. Kemudian yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada tandingan sama sekali. Jadi harus dia satu-satunya. Nah maka kata sahabat tadi, aku suka dengan surat ini, ya, karena mengandung sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Dan aku pun cinta untuk membaca surat ini. Maka kemudian kata Nabi SAW, kasih tahu dia, ya, bahwasanya Allah itu mencintai dia karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ya, maka yang sering baca surat Al-Ikhlas, suka dengan surat Al-Ikhlas, maka itu menjadi sebab bertambah cintanya Allah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, bersabar ketika mendapat musibah wafatnya buah hati. Ya, jadi anak itu disebut buah hati ya memang begitu. Ya, kadang kalau anaknya lagi dalam kondisi yang membahayakan, itu jantung itu kayak copot-copotan gitu ya. Misalkan lagi di tempat jalan-jalan gitu, tiba-tiba dia hilang. Wah itu sudah kayak mau lepas. Kayak mau lepas. Makanya disebut dengan buah hati. Dan berat ketika seseorang itu ditinggal wafat oleh seorang anaknya. Terlebih anaknya itu adalah anak yang sangat dinanti-nantikan, sudah lama dinanti-nantikan. Ketika dilahirkan, ya, pada masa lucu-lucunya, imut-imutnya, ternyata Allah takdirkan untuk ya, meninggal dunia. Maka itu berat bagi orang tuanya. Tapi ketika orang tua saat itu dia bisa bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganti dengan yang jauh lebih baik, yaitu rumah di dalam surga. Nabi SAW mengatakan, idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala lil malaikah. Ketika ada ya, anak seseorang hamba itu meninggal dunia, maka Allah itu tanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Maka malaikat mengatakan iya. Kemudian Allah mengatakan, apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Maka mereka mengatakan iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, "Madza qala abdi?" Apa yang dilakukan oleh hambaku? Apa reaksinya ketika ya buah hatinya, orang yang begitu dicintainya, disayanginya,
yang mungkin begitu ditunggu-tunggu kehadirannya, ketika dicabut nyawanya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia ucapkan? Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Kata malaikat, ya Allah, hambamu ketika anaknya meninggal dunia, dia itu malah memuji dirimu. Dan dia mengucapkan kalimat istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat. Hanya orang-orang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat. Ma asaba min musibatin fi anfusikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah suatu musibah menimpa di bumi dan juga pada diri kalian kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang dia mengimani bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Nah, jadi orang-orang yang bisa sabar, orang-orang yang bisa istirja, mengucapkan kalimat istirja ketika mendapat musibah, itu adalah orang-orang yang imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat. Karena jarang ada orang yang ketika dia diberikan musibah, maka kemudian dia muji. Jarang dia. Ya. Ketika dia kehilangan dompet, yang ada dia, kenapa harusnya tadi nggak usah, harusnya tak taruh sini. Nah, berarti sedikit dia tidak suka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang berat. Ya, karena memang berat. Jadi sabar itu memang ringan di lisan, ya, tapi berat di amalan. Betapa banyak orang sabar, giliran dia tertimpa musibah nggak bisa sabar, karena memang berat. Maka ketika mendapat musibah tadi, imani bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia imani, maka Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya, sehingga bisa apa dia? Dia bisa bersabar, bahkan tadi memuji. Padahal dapat musibah tapi masih bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengucapkan kalimat istirja, rumah pujian. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan musibah, dicabutnya nyawa orang yang sangat dicintai dan disayanginya, justru dia masih bisa bersabar, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan kalimat apa? Istirja. Berat, memang berat. Tapi kalau iman kita kuat, insya Allah kita bisa melakukannya. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Berat kehilangan suami yang begitu dicintainya. Orang yang sudah ya sama-sama merasakan bagaimana susah senangnya, merasakan bagaimana susahnya hijrah, bagaimana perilaku orang-orang kafir Quraisy, ya tahu tentang suaminya, tentang kebaikan suaminya. Ya, maka ketika suaminya meninggal dunia, dia ingat dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, karena tadi dia beriman bahwa semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dia bersabar, kemudian dia mengucapkan kalimat istirja. Ya, kemudian dia ingat dengan doa Nabi SAW. Ya, setelah membaca kalimat istirja, berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpa diriku. Tapi saat mengucapkan wa akhlif li khairan minha, ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik, dia ragu-ragu. Siapa yang lebih baik daripada suaminya? Abu Salamah. Orang yang begitu dia kenal kebaikannya, orang yang begitu dia kenal kemuliaannya, kasih sayangnya kepada istrinya. Ya. Tetapi tadi Allah akan berikan hatinya itu hidayah. Maka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun ucapkan. Ya. Dan masya Allah, kemudian Allah ganti dengan yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suaminya. Kemudian nanti zaman sekarang mengenai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini enggak perlu. Yang kelima, agar kita dibangunkan rumah di tengah-tengah surga adalah meninggalkan perkataan dusta, meskipun dalam
keadaan bercanda. Ini kadang tanpa disadari orang begitu. Ya mungkin suasana lagi istilahnya kalau anak-anak muda itu garing gitu ya, nggak hidup, nggak apa. Jadi kadang ada satu orang, dua orang nyeletuk gitu, candaan. Ya tapi ternyata itu mengandung apa? Kedustaan. Ternyata ya berdusta walaupun bercanda ini selain dia berdosa menjadi sebab penghalang dirinya mendapatkan apa? Rumah di surga. Nah maka ketika kita bercanda usahakan jangan ada dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Nah, maka dari sini juga kita tahu bahwasanya bercanda itu hukumnya mubah, boleh ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Nanti kita sebutkan insya Allah rambu-rambu di dalam bercanda. Nah dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan ini. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku jamin. Nah, ini jaminan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang lain kalau dia menjamin, ya kita jangan terlalu percaya gitu ya. Ya karena manusia biasa bukan nabi. Ya, kadang dijamin gini, begitu ada masalah beneran dia lari. Dia lari gitu. Kontraktor bikin rumah gini, sudah bayar gini, begitu ini lari dia gitu. Nah, maka jangan terlalu percaya dengan manusia. Tapi kalau dia orang beriman, ya kita lihat dia orang muslim, orang beriman, akhlaknya baik, maka kita berhusnuzon sama dia. Kita percaya kepada dirinya. Nah, ini bahwasanya Nabi SAW yang menjamin, maka kita harus percaya. Apa jaminan Nabi SAW? Sebuah rumah di tengah-tengah surga. Di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan apa? Bercanda. Ya, bercanda. Ya, maka kalau ada program-program yang komedi itu sebenarnya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi tidak boleh berlebihan dan tidak ada unsur kedustaan. Kalau sampai berlebih-lebihan, ya sampai mungkin menyakiti orang meskipun bercanda. Nah, kadang kita itu merasa, kan saya bercanda gitu. Tetapi bercanda itu adalah ketika orang yang bercanda ketawa dan orang yang dicandai itu juga tertawa. Itu namanya bercanda. Tapi kalau orang yang bercanda mencandain dia tertawa, yang dicandain mukanya sudah nggak senang nggak apa, itu bukan bercanda namanya. Itu masuk kepada pembulian. Makanya hati-hati di dalam bercanda. Ya, hati-hati. Mungkin ada sebagian orang itu ketika dicandain dia ketawa gitu, tapi sebenarnya dalam hatinya itu dia kesel. Nah ini yang kita tidak tahu, bahaya. Bikin kesel hati orang ini bahaya. Sedangkan dia nggak menampakkan dengan ciri-ciri atau apa, dia nggak menampak. Ini yang bahaya. Kalau dia ridho setelahnya nggak masalah, dia memaafkan nggak masalah. Yang bahaya ketika ya kita menganggap itu candaan, ternyata itu menyakiti hati orang dan dia nggak ridho. Dan tidak mengungkapkan sampai meninggal dunia, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Nah, maka kata Nabi SAW, tidak boleh berdusta meskipun dalam keadaan apa? Bercanda. Kemudian di dalam rambu-rambu bercanda ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, bercanda itu nggak boleh kontennya ya, isi candaannya itu adalah dalam masalah apa? Agama. Ya. Jadi apapun di dalam permasalahan agama jangan pernah sekali-kali dijadikan bahan candaan. Jangan dijadikan konten candaan, jangan. Kalau konten dakwah silakan sebarkan seluas-luasnya. Tapi kalau konten candaan isinya agama, maka jangan. Ya, jangan. Nanti masuk istihza. Takutnya masuk istihza. Mengolok-olok apa? Agama. Malaikat dijadikan apa? Konten candaan. Nabi jadikan bahan tertawaan untuk bercanda. Maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada dusta di dalam kecandaan tadi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian nggak boleh candaan itu sampai membuat orang yang dicandai itu panik atau takut. Ya nggak boleh. Misalkan, tembak kau gitu, walaupun bercanda gitu ya, ke anak kecil gitu. Terus anak kecilnya takut, ini nggak boleh. Berdosa.
Terkadang ada konten kan ada gitu, mengeluarkan senjata apa orang jadi lari apa semua, itu tidak boleh meskipun dia bercanda. Ya, karena membuat orang apa? Khawatir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi, ini di sini sebutkan besi, ya bukan berarti harus dengan besi, tidak. Tetapi apapun medianya yang membuat ketika kita bercanda jadi orang itu takut atau panik, ya maka kata Nabi SAW, maka malaikat akan melaknatnya sehingga dia meninggalkannya. Ya, sekalipun itu saudaranya atau bapaknya atau ibunya. Ya, kadang kita canda sama adik, sama kakak gitu. Ya karena biasa bercanda, nggak apa-apa silakan. Tetapi jangan sampai membuat saudara kita dalam candaan kita itu panik atau takut. Kemudian yang keempat, rambu-rambu dalam bercanda tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sering bercanda, sering tertawa, khawatir nanti bisa mematikan hatinya. Kalau hati mati rasa ini susah. Kalau hati mati rasa ini susah. Dikasih tahu pun dengan ayat, dengan dalil, dia nggak akan mempan. Ya, dia nggak akan mempan. Kalau sudah mati rasa ini bahaya. Nah, maka bercandaan tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Ya. Dan dilihat kalau memang itu ya bisa memberikan manfaat kepada orang dalam candaan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka tidak dilakukan. Kemudian yang kelima, candaan itu harus melihat kondisi ya, dan mempertimbangkan situasi orang. Ya. Jangan lagi orang kesusahan candain, kasihan dia. Ya. Kasihan. Misalkan kena musibah dicandain, ya mungkin dia ingin menghibur, tapi candaannya itu justru bikin orang makin kesusahan. Orang makin kesusahan. Nah ini diantara rambu-rambu di dalam bercanda. Dan hukum asalnya bercanda itu boleh. Dulu ya di masa Nabi itu sahabat biasa bercanda. Bahkan dulu disebutkan ya mereka bercanda itu dengan melempar kulit semangka. Saling lempar kulit semangka gitu. Ya biasa bagi mereka. Tapi kalau kita kan jangan gitu ya. Apalagi sama orang tua, aku lempar semangka ini yang ada ditabuk sama orang tua nanti gitu. Ya, maka candaannya disesuaikan dengan kultur kita. Ya, mana yang dianggap itu candaan, ya maka silakan. Tapi kalau tidak dianggap itu candaan, jangan dilakukan. Ya, khawatirnya nanti dikira itu bahasanya itu ngelamar kalau kata orang tua. Ya, kepada orang tua yang jauh lebih tua. Sudah atau terus? Cukup. Kurang 5 badan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya, hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Inilah di antara beberapa hal atau amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya yang bisa membuat kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di tengah-tengah surga, bahkan istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita mengamalkannya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niatnya, ya, yang penting niatnya. Dan kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah adwamuha wa inqala, adalah amalan yang senantiasa terus-menerus dikerjakan meskipun dia itu sedikit. Ya, misalkan surat Al-Ikhlas tadi silakan. Ya, kalau mampunya itu. Tapi kalau seandainya bisa 5-5-nya tadi silakan. Maka kita punya kesempatan besar untuk dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 rumah. Setiap kita melakukan amalan tadi dalam semalam. Ya. Nah, inilah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas bagi hamba-hambanya yang beriman dengan amalan yang ringan tetapi mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah, ya, hidup dalam Islam, bingkai Islam dan meninggal dalam keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa membangun rumah-rumah di surga yang kalau kita akan tinggali selama-lamanya bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.